Untuk Syarita Tuntas dan Supra Creative Nation, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di Supra Creative Nation. Masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, dan masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada. Toro Duo Icok bersama kami di Supra Creative Nation kembali hadir di hadapan Anda untuk membicarakan hal-hal terkait dengan isu-isu yang sekarang sedang hangat, baik itu sosial, politik, budaya, dan macam-macam. Nah, segmen kali ini kami adalah roadshow atau mobile untuk mendatangi beberapa tokoh yang mana kami anggap tokoh-tokoh ini perannya sangat besar sekali untuk pembangunan wilayah Kalimantan Tengah, baik dari segi politik maupun dari segi pemerintah. Nah, di podcast kali ini kami dari Supra Creative Nation mengunjungi seorang tokoh Kalimantan Tengah, di mana beliau benar-benar fokus untuk pembangunan Kalimantan Tengah dari segi politik. Tapi sebelumnya, sebelum menonton diskusi kami pada podcast kali ini, tekan subscribe, tekan like, komen, dan viralkan video ini. Komennya yang positif dan membangun ya. Dan ini juga nanti kita akan berikan kenang-kenangan bagi peserta yang memberikan komentar terbaiknya di kolom komen terkait dengan apa yang kami bicarakan di podcast kali ini. Oke, selamat siang Pak Wiyatno. Kita buka masker ya. Kita buka masker. Selamat siang Pak Toseng. Iya. Dari Supra Creative Nation ya. Iya, betul. Terima kasih sekali nih ada kunjungan kebetulan di sela-sela kegiatan saya luangkan waktu untuk menyambut kedatangan Pak Toseng dan tim kreatif Supra Creative Nation. Oke, Selamat datang di ruangan saya. terima kasih. Kami juga berterima kasih nih Pak Wiyatno atas kesediaannya untuk menerima kami melakukan podcast di ruangan Bapak ini. Nah, guys semua, masyarakat internasional, lembaga nasional maupun masyarakat Kalimantan Tengah, sekarang kami ini berada di ruangan Pak Wiyatno ya, karena beliau ini public figure yang mungkin Anda ketahui. Beliau ini sibuk luar biasa juga karena masyarakat yang dia tangani ini kan se-Kalimantan Tengah, bukan hanya satu wilayah. Sehingga kami juga harus mengatur jadwal dan berkomunikasi selalu dengan beliau. Kapan bisanya, jam berapa, dan bersyukur pada kesempatan hari ini kami bisa diterima oleh beliau karena jadwal beliau juga nggak terlalu sibuk banget sih. Nah, sekarang di hadapan kita tadi sudah diperkenalkan beliau langsung. Saya akan katakan bahwa nanti beliau akan memperkenalkan diri dan juga apa jabatannya dan juga sebagai seorang tokoh publik atau pejabat publik peran-peranannya. Tapi sebelumnya saya menyapa dan memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia, semangat Kalimantan Tengah untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga tetap waspada terkait dengan COVID-19 ini. Untuk itu kita langsung ya. Pak Wiyatno, saya minta tolong ceritakan terkait dengan profil Anda sejak Anda masih belum masuk ke dunia politik ini.
lahir di mana, terus SD, SMP, SMA sampai kuliahnya di mana? Mungkin itu dulu, silakan. Terima kasih Pak Toseng. Ya, kebetulan apa namanya, orang bilang saya ini disebut dengan Japang ya. Jawa Pangko. Jawa Pangko. Nah, jadi saya lahir di Cilacap, Jawa Tengah tahun 71. Nah, kebetulan pada saat itu saya mengikuti orang tua mengikuti program pemerintah, pemerintah Orde Baru tentunya. Pada saat itu saya mengikuti program transmigrasi tahun 80-an. Jadi 80-an saya sudah ada di Pangko ya. Tepatnya di Pangkosari, Kecamatan Padebatu, Kabupaten Tulang Pisau. Sejak tahun 80-an. Jadi saya sudah 41 tahun lebih tinggal dan menetap di kampung. Oke. Begitu juga dengan orang tua saya menetap di sana sampai sekarang. Keluarga besar saya juga menetap di sana. Berarti kalau istilah orang itu sudah ketanahan ya? Ya, sudah ketanahan. Dan dari SD SMP di sana ya? Ya, saya jadi kebetulan agak lambat sekolah dulu. Iya. SD saya juga di Pangko, SMP, SMA. Ya, kebetulan melanjutkan perguruan tinggi juga di Palangkaraya. Di Universitas Palangkaraya. Oke, nah ini netizen semua sudah mendengar bahwa Pak Wiyatno ini, beliau adalah kelahiran Cilacap, tetapi kalau dalam istilah orang itu berkontribusi itu sejak kecil, ya. Jadi beliau ini betul-betul orang tuanya juga sudah menanamkan investasinya di Kalteng ini melalui program transmigrasi tadi ya, dan sudah menghasilkan juga beras-beras yang kita makan, yang sekarang dikenal beras Banjar katanya tuh, produk itu dari sana tuh. Nah, beliau ini juga melanjutkan pendidikannya dari SD SMP itu di sana, di Pangko berapa itu Pak? Di Pangko 2. Pangko 2 ya, Pandi Batu ya? Pandi Batu, Kecamatan Pandi Batu. Terus setelah selesai SMA di Pangko itu melanjutkan kuliah di mana? Di Universitas Palangkaraya. Jadi begini Pak Hussein, kebetulan di lingkungan transmigran daerah saya di Pangko sana itu ada juga masyarakat lokal di situ. Desa Pangko Hulu dan Pangko Hilir. Jadi kami sudah membaur lah sejak SMP SMA di situ sudah membaur, guyup rukun hidup dengan masyarakat. Semuanya di situ. Nah, kebetulan setelah lulus SMA, saya melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Palangkaraya. Nah, kebetulan saya juga mengambil jurusan yang sesuai dengan kehidupan saya sehari-hari, di daerah sana ya, pertanian. Jadi saya mengambil jurusan pertanian, Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Iya. Sebelum kita melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin selama Anda menjalankan aktivitas sosial, berinteraksi dengan masyarakat setempat, baik itu masyarakat maksudnya yang ikut TRAN ataupun masyarakat lokal, pernah nggak ada gesekan sosial terkait dengan isu-isu yang kita tahu itu, ada isu SARA dan sebagainya, pernah terjadi nggak di daerah? Nah, alhamdulillah selama saya tinggal dan menetap di sana sampai sekarang, sampai sejauh ini kita guyup rukun di sana. Bahkan kita sudah kawin mawin kadang-kadang masyarakat sekitar mencari istri juga di daerah transmigrasi, begitu juga sebaliknya. Jadi ya kita juga bahasa daerah sini sudah ngerti, termasuk orang-orang masyarakat lokal di situ juga sudah pada pinter berbahasa Jawa. Jadi kami sudah membaur lah di situ. Berarti memang sudah melaksanakan atau mengamalkan filosofi Huma Betang tadi. Betul Pak. Nah, itu dia, itu yang memang kita gaungkan sekarang ini, karena Anda tahu bahwa Indonesia sekarang ini sangat rentan sekali terkait dengan isu atau hoax yang berkaitan dengan SARA, agama, suku dan macam itu. Nah, ini luar biasa kata Pak Wiyatno, selama beliau dari kecil sampai sekarang mungkin tidak pernah terjadi itu Pak ya. Betul. Lalu tiba-tiba Anda selesai SMA itu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, mengambil jurusan sosial ekonomi ya, di Universitas Palangkaraya. Itu terpikir nggak? Memang sudah direncanakan nggak itu? Nah, begini Pak Toseng ya, kebetulan saya ini kan orangnya aktif.
Iya. suka berorganisasi. Organisasi, gitu. betul. Jadi selama saya kuliah di Universitas Palangkaraya, saya kebetulan menjadi ketua BEM ya. Oh iya iya. Nah, saya ketua BEM pada tahun 1994. Saya ketua BEM Fakultas Pertanian. Jadi saya menjabat selama 1 tahun. Kebetulan secara ekonomi kami di Pangkoh ini kan transmigran, ya secara untuk kebutuhan sehari-hari cukup. Tapi untuk membiayai kuliah dan sebagainya, ya saya lumayan berjibaku. Jadi selama kuliah itu kebetulan saya juga ini ya, saya sambil bekerja menjadi menyambi sambil kuliah ya. Ketika waktu kosong saya menjadi tukang di Palangkaraya. Iya. Selama 4 tahun. Ini luar biasa nih, orang kan BEM ini salah satu organisasi yang dianggap keren lah kalau untuk lingkungan masuk. Nah, selama Anda menjabat ketua BEM di pertanian ya? Betul. BEM pertanian, BEM itu kan ada pertanian, ekonomi dan sebagainya. Itu apa aja sih yang pernah terjadi yang membuat Anda terkesan atau membuat suasana kampus itu menjadi lebih menarik? Aktivitas apa aja yang dilaksanakan waktu Anda sebagai ketua BEM itu? Karena saya di situ selama kuliah harus membagi waktu ya. Karena di satu sisi saya juga senang berorganisasi, di sisi lain juga saya karena faktor ekonomi saya harus menjadi tukang, jadi saya harus mengatur waktu sedemikian rupa. Nah, kegiatan-kegiatan kita di BEM ya salah satunya kegiatan baik itu ekstrakurikuler maupun yang intra ya. Ya kita kegiatan olahraga, kemahasiswaan, menwa dan sebagainya. Berarti suka demo juga? Nah, kebetulan saya juga dulu suka demo kalau pada saatnya saya sekarang di demo. Tapi bukan demo masak ya? Ya bukan. Ini unjuk rasa. Nah, ya ceritakan Pak sedikit tentang aktivitas mungkin kesan demo yang pada saat itu demo apa? Kebetulan pada saat itu kan masih zaman Orde Baru ya. Kita demonya juga tidak sebebas sekarang. Kita harus izin itu pasti ya. Izin ke pihak kepolisian. Tapi kebebasan pada saat itu kan tidak seperti sekarang. Semua sekarang kita bisa ngomong apa saja. Nah, pada saat itu kan tidak seperti itu. Jadi demonya mungkin masih lebih soft dari sekarang yang kita bebas gitu ya. Tapi apapun itu namanya demo itu kan diatur dan diperbolehkan oleh undang-undang, karena itu salah satu cara menyampaikan aspirasi, apalagi kita sebagai mahasiswa ini kan orang bilang itu sebagai agen perubahan. Ya betul. Dan kebetulan saya bisa selesai kuliah 4 tahun ya, S1 bisa saya tempuh selama 4 tahun. Dapat predikat cum laude nggak itu? Kebetulan saya yudisium terbaik. Waktu itu yudisium terbaik dan luar biasa. Seorang jurusan sosial ekonomi pertanian. Dan kita dapat piagam pada saat itu. Seorang keluarga besar petani dari daerah terpencil lah. Sangat terpencil waktu itu ya. Zaman itu kan akses juga susah ya. Akses itu belum ada. Jalan ke sana juga. Ya, kita harus pakai bis air. Iya, bis air. Nah, bisa berhasil kuliah 4 tahun. Nah, apa tipnya bisa sampai 4 tahun itu Pak? Jadi begini Pak Toseng ya, apapun yang kita lakukan kalau kita serius, kalau orang bilang itu betul-betul kristalisasi keringat ya, betul. Hasil itu tidak akan mengecewakan perjuangan. Iya. Jadi saya sambil aktif di organisasi, saya sambil bertukang, walaupun kuliah di pertanian, tapi secara ini saya memahami bagaimana itu teknik konstruksi dan sebagainya. Baik, oke, tadi 4 tahun menyelesaikan pendidikan di BEM juga, ikut aksi juga demo-demo. Nah, setelah selesai kuliah, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Nah, kebetulan pada saat itu saya kuliah sambil bertukang, jadi hobi saya selain bertani juga bertukang gitu. Bertukang ya? Nah, kebetulan pada saat itu rame-ramenya proyek 1 juta hektar ya, zaman Orde Baru. Jadi begitu selesai saya langsung gabung di dunia konstruksi di proyek 1 juta hektar Kabupaten Kapuas. Jadi saya tahun 97-98 waktu itu ya? Saya 96 sudah di sana ya? Sudah di sana. Okay. Karena ketika sambil menunggu wisuda saya sudah mulai aktif di dunia konstruksi di Kabupaten Kapuas. Berarti
waktu itu kan awal kerjanya kan sebagai, mohon maaf nih, kasar itu kan buruh nih. Betul. Awal dulu ya, buruh. Tapi pasti dong ada ingin peningkatan, berarti ada membentuk perusahaan berarti ya? Ya, pada saat itu saya mendirikan perusahaan lah di bidang konstruksi, mulai dari perusahaan yang kecil. Oh iya, kalau istilah sekarang itu. Bertahan terus sampai sekarang saya secara legal formal sudah tidak lagi di situ Ya. ketika saya duduk sebagai anggota dewan. Oke, tadi Pak Wiyatno ini karirnya kuliah sambil kerja, ibarat itu jadi buruh atau kuli bangunan. Ya. Nah itu bahasa kerennya, bahasa bengkelnya. Lalu sudah selesai kuliah, mungkin karena kita memiliki SDM yang mumpuni ya, beliau pun meningkatkan status dari buruh itu menjadi seorang kontraktor gitu ya Pak Wiyatno ya. Nah apa aja Pak yang pernah Anda kerjakan ketika Anda sudah di kontraktor, mungkin terkait di kegiatan atau lahan-lahan sejuta hektar itu? Ya, pada saat itu kita terjun di dunia konstruksi, kita proyek pemerintah, pembukaan lahan, cetak lahan dan sebagainya. Sawah ya, irigasi ya. Dan pada saat saya sudah selesai kuliah, selain saya di dunia konstruksi, karena memang saya senang berorganisasi, ya saya pada saat itu memulai saya aktif di organisasi, di kepartean. Jadi di partai saya sudah dari tahun 2000 persisnya ya, dari tingkat yang paling bawah loh saya di partai itu. Oke, bentar Pak, nanti kita akan bicara tentang partai atau politik. Saya mau tanya ini, Pak Wiyatno menikah di tahun berapa Pak? Saya menikah tahun 99 ya. 99, sama seperti saya dong, 99. Terus istri orang mana? Ya, istri orang Kapuas ya. Jadi Kapuas ya. Alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang yang anak pertama di Fakultas Kedokteran, yang kedua juga di Fakultas Kedokteran semester 8, yang nomor 2 semester 6 di Kota Malang. Kota Malang ya. Berarti yang satu kuliah di Malang, 2 di Malang, satu masih SMP, masih ikut kita di Palangkaraya. Oke, terus menikah tahun 99, kalau istri kerja? Istri ibu rumah tangga ya. Artinya kalau pun ada kegiatan ya, kebetulan istri saya ini punya butik ya, punya keahlian gitu ya. Apa namanya, ya bukan desainer lah ya. Ya desainer juga sih sebenarnya. Walaupun otodidak ya? Ya betul. Enggak, istri saya ikut sekolah juga di Jakarta. Oh, pernah ikut sekolah juga? Sekolah di Jakarta. Jadi saya sebagai kontraktor, istri hari-hari di toko, desain untuk khusus pakaian wanita di Kuala Kapuas. Oke. Istri sama, orang Jawa atau orang Dayak? Istri orang Kapuas asli. Orang Kapuas asli, berarti orang Dayak ya? Betul. Oke, luar biasa ini. Orang Cilacap menikah dengan orang putri asli Kapuas. Kelahiran Kapuas. Nah, netizen semua nanti ini disimak secara baik-baik apa yang diomongkan oleh beliau. Silakan nanti isi di kolom komen sehingga Anda bisa memberikan yang terbaik, juga bisa saran kritik terkait dengan apa yang kami bincangkan. Tapi Pak Wiyatno, jadi Anda masuk dalam organisasi BEM tadi sudah otomatis dong sudah punya pengalaman berorganisasi ya, karena kita ketahui bahwa organisasi kemahasiswaan ini kan politik praktis ya. Betul. Jadi saya sudah terbiasa lah berkomunikasi dengan Auden, para pendemo, bagaimana menghadapi pendemo. Termasuk itu demo juga ya? Karena dulu saya juga pada saat itu kan jadi pendemo ya. Iya. Nah ini sangat nyambung ya, seorang aktivis, ketua BEM lagi. Dan pada tahun berapa Pak tadi Anda masuk ke organisasi politik ini? Saya mulai aktif di organisasi setelah kuliah, organisasi yang di luar kampus. Saya kebetulan pada saat itu aktif di gabungan pengusaha konstruksi Indonesia, Gapensi ya? Di Kapuas. Kalau nggak salah pada saat itu Pulang Pisau kan belum Mekaran ya, betul. Jadi saya mulai aktif dari Kapuas dan Pulang Pisau masih jadi satu kabupaten. Sudah aktif di Gapensi Kabupaten Kapuas. Nah kan otomatis dong kalau Anda menghabiskan waktu Anda kerja di daerah Kapuas, apakah itu hanya
bolak-balik atau memang stay di Kapuas? Saya kebetulan tinggal di Kapuas pada saat itu. Oh, tinggal di Kapuas ya. Ketika bekerja saya tinggal di Kapuas dan pada tahun 2000 itu terjadi pemekaran kabupaten. Iya, pemekaran kabupaten. Jadi Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3 kabupaten. Iya. Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas. Gunung Mas. Jadi ya dulu tinggal di Kapuas, setelah pemekaran di Pulang Pisau, tapi saya tetap kegiatan di Kabupaten Kapuas. Iya. Jadi ketika itu saya udah mulai aktif di partai politik. Berarti tepatnya pada tahun 2000 ya? Dari tahun 2000-an saya sudah aktif di pengurus kecamatan. Terus karena saya memang senang berorganisasi, terus saya juga pernah menjadi bendahara Kabupaten Kapuas, bendahara PDI. Terus periode selanjutnya saya menjadi sekretaris PDI Kabupaten Kapuas. Apakah sebelum di partai PDI itu pernah gabung ke partai lain? Kebetulan tidak, karena kebetulan orang tua saya ketika di Jawa, beliau aktif di PNI ya. Oh ya, PNI ya. Ya. Jadi betul. saya memang partai itu dari orang tua saya. Betul. Memang anunya. Jadi sudah mendarah daging lah. Betul. Jadi PDI ini sudah apa namanya ya. Bahkan orang tua saya ketika itu menjadi pengurus di kecamatan dari partai sebelum PDI Perjuangan. Di Jawa ya, di Cilacap. Di Pangko. Di Pangko, iya. Oh, kecamatan. iya. Jadi ketika PDI belum PDI Perjuangan. Oke guys, nah luar biasa, berarti ini terkaitan dengan genetik turunan ya. Berarti politik itu juga bisa menjadikan pengaruh kepada genetik orang tua. Nah beliau ini kan orang tuanya juga pengurus partai PMI Marhaen. Nah tidak salah kalau dari beberapa keluarga anak-anak pasti ada mengikuti karir orang tuanya. Nah kenapa Pak Wiyatno ini memilih partai PDIP itu menjadi kendaraan politik? Jadi begini ya, karena ya selain bukan keturunan ya, orang tua saya memang sebelumnya juga aktif di Partai Demokrasi Indonesia waktu itu PDI Perjuangan. Nah ketika PDI Perjuangan saya sudah mulai aktif di situ dari pengurus kecamatan, terus bendahara kabupaten, sekretaris kabupaten. Jadi saya sudah hampir 20 tahun aktif di partai politik ini. Oke. Memang punya cita-citanya terjun ke dunia politik ya? Pada saatnya saya memang masih apa namanya? Ya labil ya. Labil. Memang pada akhirnya kan saya harus memilih ya, karena memang saya pada saat itu masih menikmati di dunia konstruksi, ya saya menjalankan itu, tapi saya aktivitas di partai politik tidak pernah saya tinggal. Iya. Ibarat kata orang itu menekuni bidang usaha konstruksi dan juga aktif juga di organisasi kepolitikan ya. Nah terkait dengan dunia politik, organisasi ini kan tidak sekonyong-konyong kita menjadi seorang yang betul. Sampai sekarang ya, berarti kan ada perjuangan. Saya mau mendengar cerita Bapak kesan-kesan baik itu sakit, susah, senangnya ketika Anda merintis karir di dunia politik ini dari kecamatan tadi. Mungkin bisa diceritakan. Jadi begini ya Pak Toseng, jadi dunia politik ini kan mengasihkan ya. Iya. Dunia politik ini apa namanya? Kalau ada yang bilang dunia politik itu tidak baik, itu tidak tepat juga. Iya. Politik ini mulia ya. Iya. Ya mungkin ada oknum lah ya. Iya. Kadang-kadang berbuat yang kurang bagus lah ya. Tapi selama saya aktif di dunia politik, kenapa saya melanjutkan aktivitas orang tua di PDI Perjuangan? Karena partai ini saya merasa nyaman di situ. Iya. Partainya wong cilik ya, partai yang apa adanya, yang betul-betul memperjuangkan masyarakat kecil lah ya. Dari di situ saya sudah jatuh hati dengan PDI, sehingga saya walaupun banyak tawaran di sana sini, saya tetap konsentrasi di PDI Perjuangan. Tokoh PDIP ini tokoh zaman tempo dulu yang Anda kagumi dan zaman sekarang siapa? Sabam Sirait. Almarhum ya, almarhum beberapa waktu lalu baru meninggal. Karena beliau ini juga pendiri PDI Perjuangan. Oh, iya. Dan yang menarik mengajak Ibu Ketua Umum untuk masuk partai ya beliau Pak Sabam Sirait. Berarti Pak Sabam itu salah satu delungkap PDIP ya, delungkap PDI, dan betul-betul beliau itu nasionalis ya. Artinya beliau sudah berbicara kebangsaan ya, berbicara
nasionalis, berbicara keindonesiaan secara keseluruhan. Gini Pak Yatno, saya mendengar nih ada slogan, salah satu slogan Pak Bung Karno, Ya. karena Bung Karno identik juga dengan PDIP kan, termasuk Makain juga beliau juga salah slogan Bung Karno, dan juga mungkin Anda ingat salah satu aja mungkin bisa disampaikan, dan juga mungkin ada juga slogan dari Sabang Sirait. Slogan yang selalu saya ingat, slogan Bapak Proklamator kita Bung Karno, yaitu saya selalu mengingat jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu yang selalu saya ingat. Itu ingat. Jadi kita harus Jadi mengingat motivasi ya. para pendiri kita, para Founding founding father. father negara kita, terutama aktivitas saya di partai juga. Saya selalu mengingat jasa-jasa para pendiri partai, para pejuang partai itu ya. Dan kebetulan saya mengidolakan Pak Sabang Sirait sebagai tokoh di partai. Kalau Pak Sabang Sirait yang Anda ingat apa punya slogan? Kebetulan beliau itu kan pernah menjadi calon di DPRD provinsi dari Dapil Kalteng. Iya betul. Cuma pada saat itu beliau tidak terpilih. Nah kalau slogan saya tidak ini persis tentang Pak Sabang Sirait, tapi jejak langkah beliau itu selalu saya baca. Berarti Pak almarhum Sabang Sirait ini bukan seorang motivator, tapi dia pengayom ya? Ya betul. Dia dengkol, Iya, apa namanya? Ya salah satu figur pemersatu lah. Pemersatu. Kalau Bung Karno kan seorang deklarator, motivator, Betul. dengan slogan-slogannya yang luar biasa. Saya juga pengagum beliau. Nah, Kapuas dijadikan pemekaran. Anda pada saat itu kan masih asiknya di dunia kontraktor. Tiba-tiba sudah terjadi pemekaran ini prosesnya, Anda bisa menjadi begini ini, apakah itu masih bertahan di Kapuas atau sudah hijrah lagi ke Pulau Besar? Saya kebetulan sudah menetap di Kabupaten Kapuas, di ibu kota kabupaten ya. Jadi memang perjalanan saya di partai politik itu ya lumayan panjang lah, hampir 20 tahun. 20 tahun. Jadi investasi sosial saya cukup panjang. Walaupun pada saat itu saya tidak menjadi calon legislatif dan sebagainya, tapi setiap daerah saya juga hubungan baik lah dengan para tokoh, aparat desa. Ya dari berbagai suku dan agama saya bina hubungan baik sekian lama lah ya. Jadi ketika saya ada keinginan mencalon, ya alhamdulillah respon dari masyarakat lumayan bagus. Pencalonan itu kan mungkin Anda tidak langsung pernah mencalon di kabupaten nggak Pak? Nah, kebetulan saya ini baru sekali mencalon, langsung ngambil provinsi lah ya. Luar biasa. Nah ini perlu dikupas ini di cerita tuntas ini, bagaimana tip-tip beliau ketika beliau pertama kali mencalon dan langsung gol. Nah ini apa Pak yang menjadi senjata Bapak? Bayangkan seorang Wiyatno ya, ini tidak pernah mencalon awalnya. Orang itu kan berkali-kali nih. Betul. Berkali-kali dengan tiba-tiba baru kali mencalon langsung berhasil di provinsi pula ya. Betul. Nah silakan Pak, mungkin disampaikan ke netizen ini untuk menjadi motivator. Nah jadi begini ya Pak Toseng, banyak orang yang bilang politik kita ini kan high cost ya, biaya tinggi ya. Karena kebetulan demografi kita juga kan begitu luar biasa ya. Luasnya. Kayak saya mencalon di Dapil Kalteng 5 dengan meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kabupaten Kapuas sendiri kan ada kecamatan yang di hulu yang harus melewati provinsi, sungai, darat ya betul, melewati Kabupaten Pulang Pisau, melewati Kota Palangkaraya, Gunung Mas, baru nyampe 5 kecamatan di hulu ya, dan itu berbiaya tinggi. Tapi apapun itu namanya kos politik, memang resiko. Tapi uang juga bukan segala-galanya lah ya. Hubungan baik itu yang pasti. Pertama ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, kalau saya mendengar ini kan padahal kan Anda ini kan baru pertama kali. Bagaimana Anda bisa mempengaruhi para pemilih-pemilih itu sehingga mau memilih Anda gitu? Jadi saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, artinya kebetulan saya juga berangkat dari masyarakat bawah ya. Jadi saya tahu persis apa yang dirasakan oleh masyarakat di desa, di pedalaman dan sebagainya. Jadi apa yang dirasakan masyarakat ya, karena saya bagian dari masyarakat di situ ya, saya merasakan betul bagaimana sulitnya kalau infrastruktur jalan itu seperti itu, penerangan belum ada. Karena mohon maaf ya Pak Toseng, Kalteng sekarang ini
baru 68% ya listrik yang dilayani oleh PLN ya, oleh perusahaan listrik negara. Jadi masih ada 157 lebih yang belum tersentuh oleh penerangan. Nah selebihnya itu ada mungkin 300-an desa yang oleh swadaya masyarakat, apakah itu gotong royong melalui dana desa dan sebagainya. Tapi yang ya betul. Tapi yang pasti sampai sekarang ini baru 68% lebih lah yang betul-betul sudah disentuh oleh perusahaan listrik negara. Jadi selebihnya itu ada yang dikelola oleh masyarakat, gotong royong melalui diesel dan sebagainya. Nah ini menjadi perhatian kita juga ya. Nah, berangkat dari situ saya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya kan tidak pernah berjanji muluk-muluk kepada masyarakat dapil saya, tapi yang saya pastikan saya akan berusaha menjadi anggota dewan yang baik. Nah, tentang waktu Anda ketika Anda mensosialisasikan diri ya, itu berapa bulan itu Anda lakukan? Ya, ketika saya ditugaskan oleh partai untuk menjadi calon legislatif, ya karena memang hubungan baik saya dengan masyarakat terjalin sudah bagus lah ya, baik dari masyarakat pesisir, pasang surut maupun yang non pasang surut. Ya, selama saya menjadi kontraktor itu juga saya bina sudah hubungan baik. Saya biasanya di mana saya ada pekerjaan, karena mohon maaf ya kalau kami muslim ini kan ada istilahnya zakat ya. Di mana saya bekerja di situ saya mengeluarkan zakat. Jadi mungkin juga kalau mungkin Nasrani ada istilah perpuluhan. Jadi kewajiban-kewajiban yang seperti itu yang saya menabur kembali. Ya, menabur karena ada istilah siapa yang menanam dia akan memanen. Nah ini luar biasa netizen sekalian, beliau bercerita bagaimana pengalaman dia. Memang politik itu cost-nya tinggi, tetapi bukan segala-galanya ya Pak. Uang bukan segala-galanya. Nah yang inilah lebih penting lagi adalah kedekatan hubungan baik. Tidak hanya sebatas hubungan emosional, karena memang saya mendulang suara tidak hanya di basis transmigran, tidak. Keluar juga dari situ ya. Keluar juga bahkan di daerah Hulu Pangku Hilir yang memang di situ masyarakat lokal, di situ saya jadi termasuk yang pesisir ya. Di situ jadi pemenang. Apalagi di daerah pesisir gitu. Iya. Yang anggap terisolasi ya. Betul. Kan jauh tuh harus lewat laut itu kadang-kadang ya. Nah ini kan harus dipahami juga bahwa Kabupaten Kapuas tuh ada yang disentuh lewat jalur laut itu tuh. Betul. Tidak lewat darat aja atau dari sungai. Nah Pak Wiyatno berkaitan dengan keberhasilan Anda tadi setelah Anda berjibaku ini ya, proses begitu luar biasa, pengorbanan, pikiran, tenaga dan uang, dan Anda berhasil. Itu suara Anda yang terkumpul itu signifikan nggak Pak dengan hasil perjuangan Anda? Hampir 24.000 ya, yang suara saya peroleh itu belum pernah dicapai sebelumnya oleh kader PDIP untuk dapil. Provinsi ya. Untuk DPRD provinsi. Berapa sih rekor saya? Dapil berapa sih kalau? Dapil Kalteng 5 ya. Dapil Kalteng 5 meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Dan saya pemecah rekor ya, karena suara saya belum pernah didapat oleh kader-kader lain sebelumnya. Wah, ini luar biasa bro. Guys, ini perlu kalau ingin belajar tentang politik, ayo berkunjung ke ruangan ini, ngobrol santai dengan Pak Wiyatno untuk minta tip-tipnya kalau anda nanti mencalek ke depan. Nah Pak Wiyatno, Anda salah satu dari Dapil 5, Kalteng 5 yang berhasil meraup suara signifikan ya. Lalu ketika Anda sudah menjabat sebelum Anda menduduki posisi sekarang, itu kan juga proses panjang nih. Betul. Jadi Pak Toseng kebetulan saya dipercaya partai menjadi bendahara ya. Bendahara di Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya ya ada kepercayaan lah dari pimpinan partai saya untuk menjabat di posisi itu. Iya. Nah sekarang Anda selain di anggota dewan juga dipercayakan menjadi bendahara Partai Perjuangan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah ya. Partai Demokrasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah ini kan juga ada mekanisme, terus juga tidak sekonyong-konyong juga ya. Betul. Mungkin tahulah kalau partai itu kan orang-orang punya ambisius masing-masing ya, kepentingan. Bagaimana Anda menjalani? Apakah itu nothing tulus aja atau memang ada gesekan-gesekan? Saya mengalir saja lah ya, karena memang sudah menjadi kebiasaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketika Ibu Ketua Umum sudah menugaskan, kita biasanya selalu tegak lurus dengan
perintah partai, karena kita di partai ini petugas partai. Petugas partai. Jadi untuk Pak Koseng ketahui ya, saya terjun di partai politik ini sudah lama, dan kebetulan baru sekali mencalon, suara saya lumayan signifikan lah ya. Memang niat dalam hati saya, ya saya ingin mengabdi lah ya. Kalau hanya orientasi materi, mungkin saya enak menjadi wira swasta, enak menjadi kontraktor ya. Tapi karena saya di usia saya yang memasuki 50 tahun ini, saya ingin ingin berbuat sesuatu lah buat masyarakat, artinya ingin mengabdi lah ya. Kalau orientasi materi semata mungkin saya lebih nyaman menjadi seorang kontraktor ya, swasta kita ada kebebasan di sana. 24.000 adalah suara yang memang hampir 24.000. Hampir 24.000 itu signifikan ya. Itu bisa merap 2 kursi ya. Kebetulan saya bisa ikut mendongkrak calon yang ada di bawahnya. Berarti masih ada suara lebih kan? Betul, dari kota yang ditentukan nih. Betul. Nah inilah kehebatan dan luar biasa dari seorang Bapak Wiyatno yang orang anggap dia dulu tidak diperhitungkan, tetapi ketika dia maju dengan menggunakan strategi yang dia pakai menjadi berhasil dan meraih suara signifikan. Nah, kita mau dengar nih. Sekarang beliau sudah menjabat sebagai ketua DPRD provinsi. Nah ini kan juga tidak semudah yang kita pikirkan tiba-tiba beliau jadi ketua DPRD. Saya juga pernah mendengar nih banyak juga ini terjadi gesekan-gesekan, walaupun itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi tolong ceritakan Pak Wiyatno terkait ketika Anda dipilih oleh partai sebagai ketua DPRD provinsi Kalimantan, bagaimana sih prosesnya waktu itu? Ya memang sebelumnya ini kan di luar ekspektasi saya juga ya. Saya tadinya hanya ingin mencalon. Apalagi baru ya. Ya agak gagap juga lah ya. Jadi memang perlu belajar banyak saya dengan teman-teman yang lebih senior di partai. Saya tidak malu bertanya ya, minta saran, minta petunjuk dengan senior-senior partai. Karena memang kebiasaan kita di PD ini pertama kita selalu tegak lurus dengan perintah partai. Yang kedua kita harus menghormati para senior, para sesepuh partai, karena partai ini kan bukan punya orang per orang. Partai ini punya kader. Nah, ya, kader kita yang membesarkan, jadi terutama kader-kader yang di kecamatan, karena itu ujung tombak kita ada di kecamatan. Nah proses pemilihan ketua itu alot nggak Pak waktu itu? Karena itu penugasan ya, bukan pemilihan. Bukan pemilihan ya? Penugasan dari DPP lah ya. Kita aturan partai sudah jelas, kita mengusulkan sekian nama. Nah selanjutnya DPP yang akan menilai dari berbagai sisi. Berarti mutlak ada di DPP ya? Di DPP betul. Tapi saya kan waktu itu juga ada berkembang di luar, ada yang ingin ini, itu aspirasi ya, biasa ya, tapi namanya juga banyak dinamika ya. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya ya, saya karena bagaimanapun di partai ini banyak yang senior ya, ya saya selalu meminta saran, meminta petunjuk bagaimana menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas kedewanan juga seperti itu. Berarti dalam hal Pak Wiyatno ditunjuk sebagai ketua itu adalah kesepakatan dan mufakat yang diusulkan ke DPP, selanjutnya DPP yang menentukan. Nah ini ya, jadi biar nggak membias kemana-mana, bahwa proses itu kemarin memang sudah dilakukan dan beliau ditetapkan oleh DPP. Karena biasanya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ada ADART-nya yang sudah mengatur semuanya. Iya betul. Nah ini Pak Wiyatno sekarang menjadi ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sudah berapa tahun nih Pak? Ya sudah masuk tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Tahun kedua. Mau masuk di tahun ketiga. Oke Pak, kita sudah masuk ke. Mungkin ini dulu Pak Koseng ya. Saya kalau boleh memberi saran kepada teman-teman. Ya, sambil dilihat kamera saya sini. Teman-teman yang ingin netizen lah ya, ingin terjun di dunia politik, artinya segala sesuatu jangan setengah-setengah. Kalau memang sudah membulatkan diri terjun ke dunia politik, ya tolong persiapkan segala sesuatu. Apalagi ini masih panjang di 2024 ya akan datang ya. Ya betul. Artinya harus mempersiapkan diri karena kita ini kan sistem terbuka ya. Jadi nomor urut tidak menentukan ya. Jadi yang menentukan adalah suara. Artinya
Nah, dulu nomor urut berapa Pak? Saya potong Pak. Saya kebetulan nomor urut 2 dulu. Oh Nomor iya, urut Pak, dua. tidak menentukan tadi ya, Ya, sesuai tidak tadi. menentukan. Kebetulan di beberapa kabupaten juga ada teman-teman kita yang nomor urut 5 bahkan yang Malah duduk. Ya. Oh. Artinya memang popularitas seseorang diperlukan di sini dengan kedekatan hubungan dengan masyarakat lah ya. Iya. Ada istilah sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Artinya kalau hubungan kita sudah baik dengan masyarakat, ada ataupun tidak uang yang digunakan, karena biasanya kan kita kadang-kadang ya harus ada permintaan bantuan ini dan itu dari masyarakat. Ya selagi kita mampu, ada ya kita bantu. Misalnya Karang Taruna, perlu sepak bola, perlu bola voli dan sebagainya. Selagi kita bantu ya kita bantu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah hubungan kedekatan. Artinya yakinkan para pemilih bahwa kita ini bagian dari mereka, sehingga apa yang mereka rasakan kita juga sudah merasakan sebelumnya. Jadi tanpa kita minta apa yang diinginkan masyarakat, kita sudah ada di benak kita, pikiran kita bahwa oh masyarakat di sana perlu ini, oh masyarakat di sana perlu ini. Berarti berkesinambungan itu tadi ya? Betul. Nah oke Pak Wiyatno, Supra Kreatif pakai kopi, ayo kita ngopi dulu Pak. Oh silakan diminum kopi. Jadi jangan santai aja ya. Nah, saya lanjutkan Pak Wiyatno, sekarang kita sudah selesaikan tadi segmen di urusan bicara bincang-bincang profil dan politik. Kita sekarang menuju ke Kalteng yang sudah berjalan di daerah pemimpinan Bapak Ketua DPRD. Nah ini kan lagi suasana banjir Pak. Betul. Kalimantan Tengah hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah juga banjir. Nah apa yang menjadi alasan sehingga pihak pemerintah dengan DPR ini kan berjibaku juga nih untuk memikirkan kedepannya gimana Pak, memikirkan ini supaya pencegahan banjir ini tidak seperti yang kemarin-kemarin sudah direncanakan nggak Pak? Jadi begini ya Pak Kuseng, ini kaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang kita berbicara program ya. Kebetulan Pak Gubernur ini kan kita salut dengan program beliau. Beliau lebih berkonsentrasi terhadap infrastruktur ya, terutama jalan. Karena mohon maaf ini keterbatasan anggaran kita kan APBD kita hanya sekitar 5,2 T. Dana itu harus dibagi ke 14 kabupaten dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa. Jadi kita harus betul-betul berbicara skala prioritas di sana, mana yang harus didulukan. Kalau maunya masyarakat, ya namanya maunya masyarakat ya. Tapi karena kita keterbatasan anggaran, kita harus berbicara skala prioritas. Jadi kue APBD ini harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Kalteng. Artinya kita harus sebisa mungkin berbicara keadilan. Ya adil tidak harus sama. Betul. Tapi paling tidak semua daerah harus menikmati kue pembangunan. Jadi saya selalu sampaikan dengan teman-teman, tolong kita harus berbicara keadilan. Kita tidak ada istilah wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, itu semua tidak berbicara tentang dapil ini ya. Tidak berbicara tentang dapil. Ketika saya sudah di dewan, saya berbicara masyarakat Kalimantan. Nah ini Pak, saya bilang tadi yang banjir, ini kan pasti ini DPR akan melakukan rapat ya. Ini banjir nih, bagaimana nih? Nah lalu gimana nih? Pasti kan namanya fungsi DPR ini pengawasan, budgeting dan juga regulasi. Apa yang dilakukan DPR ketika banjir ada ini dengan pemerintah supaya banjir kedepannya tidak seperti ini? Ya kita memang selalu menganggarkan anggaran di BTT namanya. BTT ya. Tidak tetap. Artinya selama ini kebetulan ketika saya menjabat sudah langsung COVID gitu ya. Jadi kebetulan kita terkonsentrasi menangani bencana pandemi ini lah ya. Post major ya, termasuk post major. Termasuk post major. Jadi ya mungkin ini ujian lah buat kita semua ya, masyarakat Kalimantan Tengah. Habis COVID baru mulai melandai, ada lagi bencana lain, banjir dan beberapa titik ada tanah longsor dan sebagainya. Ya itu menjadi keprihatinan kita semua. Nah kebetulan kita ada Badan Penanggulangan Bencana ya, kita support lah anggaran di sana. Termasuk kita juga dengan teman-teman fraksi, teman-teman dewan. Ya adalah urunan sumbangsi sesuai dengan kemampuan kita untuk ikutlah membantu meringankan beban masyarakat kita di Kalimantan Tengah. Bahkan tahun kemarin kan ada bencana banjir di Kalsel, kita pun ikut bahu-membahu bansos ke sana. Dan ini alhamdulillah
kita ada ada bencana, mereka juga ikut mensupport kita lah. Ada yang melewati PMII, ada yang melewati keagamaan, ada yang langsung. Ya jadi luar biasa lah kebersamaan kita dengan masyarakat Kalimantan Selatan. Oke, nah ini merupakan bagaimana DPR yang sebagai legislatif mendorong pihak terkait untuk melaksanakan dengan penanganan banjir dan COVID tadi. Nah ini Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi event besar yaitu PON. Nah, kita mau mendengar apa saja sih yang mereka lakukan untuk memotivasi serta mendorong para atlet kita ini sehingga atlet kita ini bisa meraih yang terbaik untuk Kalimantan Tengah. Nah, ini Pak Yuyatno, ini PON ya Pak Yuyatno ya. Kita sudah ikut dan sekarang sudah ada di Papua ya. Pak Wiyatno kemarin sempat hadir nggak di Papua? Saya kebetulan pada saat pembukaan ikut hadir dengan Pak Wagub mewakili pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah ya. Kebetulan kita mengirim atlet hampir 120 orang ya dari beberapa cabang olahraga. Jadi kalau untuk dunia olahraga ini kan saya sangat interest lah ya. Peduli ya. Sangat peduli saya. Jadi dunia olahraga ini tidak bisa ujuk-ujuk ya, artinya kita harus melalui proses panjang, artinya dalam perekrutan atlet, dalam pelatihan atlet, training center dan sebagainya, termasuk kesejahteraan atlet ini juga harus menjadi perhatian kita lah ya. Karena mohon maaf kita kadang-kadang ikut prihatin ketika atlet itu berjaya dan berprestasi kita lulukan, setelah tidak berjaya lagi karena faktor usia dan sebagainya dia abaikan dan terlantar. Nah itu kita berharap tidak seperti itu lah itu. Karena kalau di luar negeri dunia olahraga ini kan sudah menjadi seperti industri ya, dunia industri ya. Artinya orang bisa berkarir dari situ, bisa hidup yang layak dan sejahtera. Nah harapan kita akan seperti itulah ya. Kita maunya kita bersama-sama KONI, bersama-sama pemerintah daerah, kita akan mensupport lah dunia olahraga ini. Artinya kita jangan hanya berharap atlet itu berprestasi, tapi kita tidak kita harus awali dari perekrutan atlet seperti apa, terus kita pelatihan atlet seperti apa, training centernya seperti apa, termasuk sarana dan prasarana olahraga kita harus kita tingkatkan juga. Nah ini Pak, saya juga kan melihat infrastruktur atau sarana-prasarana olahraga itu kan belum ada ini. Kedepannya gimana nih Pak? Ya harapan kita nanti akan tingkatkan komunikasi intens lah dengan KONI ya. KONI juga saya berharap bisa bersinergi dengan dinas yang menjadi leading sektornya dalam hal ini Dispora lah ya. Artinya kedepannya kita berupaya lah menyediakan sarana dan prasarana dunia olahraga nih yang memadai lah. Karena kita juga berharap Pak Toseng ya, sekali waktu kita berharap Kalimantan Tengah ini menjadi tuan rumah PON. Karena wilayah Kalimantan ini kan beberapa waktu lalu di Kaltim ya, di tahun ini di Papua. Ya harapan kita memang harus menunjukkan dulu prestasi lah ya. Paling tidak untuk 2024 ini kan pelaksanaan PON yang saya tahu ada di Aceh ya. Harapan kita 2028 Kalimantan Tengah bisa dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menjadi penyelenggara PON lah ya. Karena harapan kita nanti dengan adanya kita menjadi tuan rumah, paling tidak ini menjadi semangat lah buat masyarakat kita untuk mensukseskan itu, termasuk kita kan juga harus berprestasi ya. Nah persyaratan untuk jadi tuan rumah itu apa aja? Nah sejauh ini saya belum mau komunikasi terus dengan pemerintah pusat, tapi kita dengan KONI sudah ada komunikasi ketika kemarin di Papua, di sana daerah yang cukup jauh saja bisa menjadi tuan rumah, apalagi kita Kalimantan Tengah ini kan ada di tengah-tengah wilayah Republik lah. Harapan kita ya paling tidak nanti fasilitas penunjang harus kita siapkan, perhotelan harus kita siapkan, bandara, terus sarana-sarana lain, sarana olahraga juga harus kita siapkan. Paling tidak kan nanti ada kucuran dana kalau kita menjadi tuan rumah dari pemerintah pusat. Harapannya setelah agenda PON sebagai tuan rumah itu selesai, kita tersisa fasilitas olahraga yang bagus lah di Kalimantan Tengah. Sehingga kita tidak malu lagi lah berkompetisi dengan provinsi-provinsi lain. Karena sebenarnya wilayah kita ini kan banyak
atlet-atlet berpotensi. Cuma mungkin kurang dipoles atau mungkin kurang disupport dalam fasilitas olahraga. Harapan kita ke depan kita bisa menjadi tuan rumah untuk tahun 2028. Akan menjadi tuan rumah PON. Harapan saya secara pribadi. Dan insya Allah ini akan terwujud lah. Kita tinggal meningkatkan komunikasi lebih intens lagi dengan provinsi-provinsi lain. Ini kan juga perlu perjuangan Pak, baik perjuangan diplomasi pemerintah dan juga politik. Betul. Ya kan, kalau itu kan harus menjadikan persentase nanti yang pemerintah presentasi secara kualitas sarana kan. Nah, DPR ini juga kan punya peranan penting juga Pak untuk menggolkan itu. Dalam hal anggaran Pak, nanti kita akan berbicara lah ke depannya karena kan masih ada berapa tahun lagi kalau sampai 6 tahun lagi ya? 6 tahun. Ya, artinya dalam waktu 6 tahun itu mudah-mudahan fasilitas olahraga di wilayah kita ini sudah cukup memadai lah sehingga kalaupun ada kekurangan bisa kita perbaiki. Kan ini kan tersebar juga Pak ya? Tersebar kan untuk sarana kayak Pulang Pisau kan punya latihan dayung kok. Betul. Di sana kan harus diperbaiki juga ya. Paling tidak ya 3 daerah terdekat dari kota lah. Misalnya untuk cabur tertentu dilaksanakan di Sampit, cabur tertentu di Pulang Pisau, di Katingan, cabur tertentu di Palangkaraya. Nah, ini menjadi satu yang sangat kita tunggu-tunggu Pak. Apalagi kita menginginkan PON 2028 Pak ya. Betul. Hadir di Kalteng. Nah, ini mimpi kita semua Pak sebenarnya. Ini mimpi masyarakat Kalimantan Tengah, mimpi juga Bapak Wiyatno selaku Ketua DPR pribadi. Beliau tadi dia pribadi sangat ingin Kalimantan Tengah menjadi tuan rumah. Nah, kita melihat sekarang Pak beberapa waktu ini atlet Kalteng juga sudah meraih medali Pak ya? Ya perak sampai hari ini. Harapan kita dari dayung kita bisa mendapatkan emas ya. Nah, waktu Bapak di sana kemarin itu bertemu langsung nggak Pak dengan para atlet? Kita menyemangati para atlet lah, artinya kita kebetulan dengan Pak Wagub kita di sana, ya kita harus bisa memberikan reward yang memadai lah untuk atlet-atlet kita yang berprestasi. Kalau misalnya dia setelah kegiatan olahraga tidak ada kegiatan, ya harapan kita pemerintah daerah menyiapkan lapangan kerja untuk para atlet yang berprestasi. Nah ini Pak yang tadi lapangan pekerjaan, fenomena yang terjadi ini kan yang Bapak bilang tadi, habis mandi sepah dibuang nih. Betul. Nah secara politik Pak Wiyatno mungkin sudah terpikir nih apa yang mereka harus dapatkan setelah mereka berjibaku mengikuti PON tadi, baik yang meraih prestasi. Ini kan tidak pengecualian kan Pak? Betul. Tidak mesti harus berprestasi kan? Betul. Apa saja Pak yang Bapak sempat sampaikan baik kepada atlet, pelatih maupun kepada pihak lain yang mungkin punya apresiasi untuk menampung mereka ini nanti Pak? Harapan kita ya paling tidak bonus lah dari pemerintah daerah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada atlet-atlet kita yang berwirausaha ya, apakah itu kegiatan ekonomi kecil dan menengah ya harus kita support lah pemerintah daerah. Terus mungkin yang masih muda-muda yang mungkin ingin jadi pegawai, honor dan sebagainya, harapan kita pemerintah daerah harus menjaga itu. Ada komunikasi nggak Pak dengan salah satu stakeholder atau pejabat yang terkait dengan untuk menampung mereka? Ya, kita ada komunikasi kemarin dengan pemerintah daerah, dengan Pak Wagub juga kita ada komunikasi, termasuk dengan pihak Polda ya. Kita harapannya kalau ada atlet yang berprestasi dan secara fisik dia layak menjadi anggota, ya kita minta bantu ini dimasukkan program Rexpro namanya. Saya dengar ini kan yang berprestasi lah. Saya dengar kan Pak Wiyatno itu langsung menelpon ya, langsung respon. Itu kita sedang rapat, kita lagi menyemangati teman-teman dayung yang pada saat itu mau berlaga ya. Kebetulan ada salah satu keluhan dari mereka, salah satunya kami ini mau dikemanain setelah tidak menjadi atlet. Ya, kita ada komunikasi dengan pihak Polda. Apa Pak tanggapan dari? Ya luar biasa pihak Polda, karena memang di Polda juga ada sarana untuk yang berprestasi seperti itu. Namanya program Rexpro. Harapannya pihak Polda bisa ikut memikirkan masalah dunia olahraga lah di Kalimantan Tengah. Saya juga berharap betul ini kepada para pengusaha ya, baik itu kebun maupun sawit, tambang,
ikut berpartisipasilah membesarkan dunia olahraga di Kalimantan Tengah. Karena pemerintah daerah tidak bisa sendiri untuk membesarkan dan memajukan dunia olahraga. Dunia usaha harus ikut berpartisipasi di situ. Di dalamnya apakah dia menjadi sponsor dan sebagainya, ikut membantu menyediakan peralatan dan fasilitas olahraga. Harapan kita ya kita akan mengutuk hati mereka untuk ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan dunia olahraga di Kalimantan. Dan saya yakin mereka ketika komunikasi bagus, saya yakin dengan tangan mereka akan memikirkan dunia olahraga di Kalimantan. Jadi mereka tidak hanya berusaha mencari keuntungan saja, tapi ya tolong kegiatan sosial, apakah itu melalui program CSR dan sebagainya, apakah menjadi bapak angkat cabur tertentu, harapan saya seperti itu. Nanti kita akan jalin komunikasinya. Ngomong-ngomong ini Pak Wiyatno ini hobi olahraga apa sih? Saya kebetulan bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Karena faktor usia ya. Sekarang pelan-pelan aja bulu tangkisnya. Oke, sekarang kan tidak harus jadi orang, paling tidak untuk menjaga kesehatan Pak ya. Nah, ini luar biasa, Pak Ketua DPRD sudah menjalin komunikasi dengan para pihak terkait dengan apresiasi yang diberikan kepada para atlet kita Pak ya, baik yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi, termasuk juga dunia-dunia usaha, UMKM dan sebagainya. Dan juga himbauan tadi beliau mengatakan, ayo pengusaha bantu ini dunia olahraga kita ini. Nah, mungkin yang terakhir Pak, saya mau minta nih sebagai statement closing untuk memotivasi atlet-atlet PON kita dan juga menghadapi juga bencana kita banjir. Kita tidak tahu kan Pak, hujan ini kan begitu luar biasa juga, tidak menentu. Bisa aja besok atau lusa hujan lagi di hulu sana jadi banjir. Bisa disampaikan ke masyarakat Pak, paling tidak ini hadir, negara hadir di tengah-tengah masyarakat, walaupun di era Covid ini tidak bisa ketemu langsung, tapi melihat sarana dan media ini bisa disampaikan. Silakan Pak. Ya, harapan saya kepada para atlet yang sedang berlaga maupun kedepannya, artinya berlatihlah dengan semangat ya. Karena pemerintah daerah tidak akan membiarkan atlet terlantar di Kalimantan Tengah, saya yakin itu. Dan kepada masyarakat seluruhnya menghadapi bencana alam, kita harus menjaga lingkungan lah. Paling tidak menjaga lingkungan, terutama kita harus membatasi kaitan dengan penebangan hutan dan lahan. Karena hutan dan lahan ini menjadi penyangga air di daerah-daerah pedalaman, daerah pegunungan. Nah, untuk ini Pak, motivasi untuk para atlet kita yang berlaga di PON, ini kan kita viralkan nih Pak. Terutama saya juga punya link nih teman-teman atlet sana, sudah beberapa kali saya kirimkan, kita selalu meliput juga kegiatan-kegiatan di sana. Silakan untuk disampaikan. Yang pasti reward dari pemerintah daerah akan disiapkan untuk yang berprestasi. Yang berprestasi ya. Nah, teman-teman atlet pelatih, ini satu harapan besar. Ya, kita doakan bersama ini terwujud. Saya yakin kepemimpinan Pak Wiyatno selaku Ketua DPR ini bisa terwujud. Tidak perlu khawatir, Anda yang berlaga di PON, apresiasi dari pemerintah dan DPR selaku lembaga legislatif diberikan kepada Anda sekalian. Tunjukkan prestasi Anda di PON ini, pulang tunggu hasil. Tapi jangan lupa prestasi tetap harus yang terbaik. Ayo Pak Haris Samandiai, kita dukung program pemerintah Kalteng semakin berkah, dan semoga kita berharap supaya Kalteng bisa menjadi tuan rumah PON 2028. Terima kasih. Baik, masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, dan masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, saya sudah bincang-bincang santai, dan di Cerita Tuntas ini kami bahas dengan tuntas, walaupun tidak setuntas-tuntasnya, tetapi ini menjadi bagian yang terpenting dari diskusi kami. Ini lagi kita dukung PON. Nah, untuk itu masyarakat Kalimantan Tengah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, karena kita menginginkan public figure hadir itu sebagai memotivasi dan juga memberi pencerahan bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan dimanapun Anda berada. Nah, kami juga mendoakan kepada para pemimpin kami, gubernur, ketua DPRD, dan anggota DPRD selalu diberikan kesehatan, kekuatan, terhindar dari COVID,
sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memikirkan Kalimantan Tengah ini, dan juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Dan tak lupa, saya pribadi dan juga tim Supra Creative Nation sangat menginginkan PON 2028 ini di Kalimantan Tengah, dan ini perlu dukungan dan doa dari masyarakat seluruh Kalimantan Tengah, dan juga para atlet-atlet tetap semangat, jaga kesehatan, berikan yang terbaik untuk Kalimantan Tengah. Salam sehat, salam Indonesia, salam merdeka, Tabe. Sana kayak pulang.